Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Ngelantur Aja. Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa bukti ilmiah tentang kaum Wahabi yang gemar mengkafirkan orang Islam lainnya hanya karena tidak sesuai dengan pendapat mereka. Jadi, benarkah Wahabi suka mengkafirkan atau menuduh syirik sesama Islam lainnya? Sebelum itu, saya akan membagikan kepada teman-teman cuplikan video beberapa tokoh Wahabi yang mengkafirkan dan menuduh syirik Habib Ali Al-Jufri. يقول المشرك الجفري المعروف بشركه الصريح. ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري؟ الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه. الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، أو خرافي. القبوري الذي حذر منه الإمام العلامة الشيخ صالح بن فوزان وقال بأن هذا الجفري رجل قبوري، وإذا قيلت كلمة قبوري في الرجل فمعلوم أنه يعبد القبور ويعظم القبور. العدو الجفري فعدو الله الجفري. Dari cuplikan tadi, sebenarnya sudah dapat dipahami bagaimana mudahnya mereka menuduh syirik orang Islam lainnya yang sama-sama berkiblat ke Ka'bah. Padahal yang mereka syirikan hanya masalah furu'iyat yang masih menjadi perbedaan antara para ulama seputar tawassul, tabarruk, istighosah, dan sebagainya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan akidah. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya yang monumental, kitab yang paling banyak mendapatkan takrid pujian dari ulama-ulama besar sedunia, berjudul Mafahim Yajibu an Tusaha, tepatnya pada bab pertama At-Tahdzir minal Mujazafati bit Takfir, peringatan dari serampangan mengkafirkan orang lain, mengutip kalam Al-Habib Ahmad Al-Masyhur tentang ijma' ulama terhadap larangan mengkafirkan sesama ahlul kiblah dengan serampangan. Qala al-allamah al-imam as-sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad, faqad inaqada al-ijma'u ala man'i takfiri ahadin min ahli al-kiblah illa bima fihi nafyu sani jalla wa ala aw syirkun jaliyun la yahtamilu at-ta'wil aw inkarun nubuwah aw inkaru ma ulima min ad-din bid-darurah atau ingkaru mutawatirin atau mujma'in alaih daruratan minad din. Imam Sayyid Ahmad Masyhur Al-Haddad berkata, telah terjadi ijma ulama atas larangan mengkafirkan seseorang dari kalangan umat Islam kecuali jika menafikan terhadap sang pencipta atau kemusyrikan yang jelas yang tidak bisa ditakwil, atau mengingkari kenabian, atau mengingkari terhadap hal-hal yang diketahui sebagai bagian dari agama secara mutlak, atau mengingkari terhadap hal-hal yang sudah disepakati atau yang dianggap mutawatir dalam agama. Ajaran Wahabi memang mudah memvonis kafir sesama ahlul kiblah hanya karena tidak sesuai dengan pendapat dan hawa nafsunya mereka. Bahkan pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab mengklaim bahwa mayoritas umat Islam telah kafir selama 16 abad yang lalu. Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak kandungnya dari Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan mempunyai buku khusus menolak pemikiran adiknya berjudul Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab dan kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi ala Al-Wahhabiyah. Di dalamnya, Syekh Sulaiman bercerita kekejaman saudaranya yang berusaha membunuhnya karena menolak ajarannya. Syekh Abu Hamid bin Marzuq atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani, ulama ahli sejarah yang tinggal di Hijaz, salah satu guru As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dia adalah salah satu ulama yang aktif dalam membantah Wahabi, menjelaskan ajaran-ajaran Wahabi. Di antaranya adalah mereka mudah memvonis kafir orang-orang Islam lainnya. Dalam kitabnya Bara'atul Asy'ariyin min Aqaidil Mukhalifin, beliau mengatakan, wa tanhasiru aqaidu Muhammad ibn Abdul Wahhab wa muqallidihi fi arba'in: tashbihullahi ta'ala bi khalqihi wa tauhidul uluhiyyati war rububiyyah wa adamu tawqirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takfirul muslimin. Ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya terbatas pada 4 hal. Yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, membagi tauhid menjadi tauhid uluhiyah dan rububiyah. Yang ketiga, tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, mengkafirkan umat Islam.
Dari sini sudah cukup jelas bahwa memang kaum Wahabi ini sangat senang menuduh orang lain syirik, sesat, ahli bid'ah, dan lain-lain. Seakan-akan kebenaran yang absolut hanya dimiliki oleh kelompok Wahabi. Jadi ustadz-ustadz Wahabi tidak bisa menutupi fakta ini. Bukankah kalian sendiri di mimbar-mimbar dengan mudahnya mensyirikkan, menuduh sesat, menuduh ahli bid'ah kepada orang-orang yang sudah jelas Islamnya dengan hanya melakukan tawassul, tabarruk, maulid, dan ziarah kubur?